Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz dalam kelas coding is fun. Kali ini saya akan membuat animasi, tapi sebelumnya animasinya saya buat di ziptester.github.io. Ya, ini adalah open source ya, pengembangan dari Scratch yang dibuat dengan set yang bisa dirubah-rubah sesuai keinginan kita. Di sini kita lihat 760 kali 360 ini stage-nya. Nah, kalau Scratch seperti biasa tidak bisa dirubah ya. Kalau ini bisa kita sesuaikan dengan perangkat yang mau kita gunakan nanti. Karena handphone saya berukuran 760 kali 360, jadi saya setting seperti ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bumi Nusantara dengan coding parallax. Nah, teman-teman, jika ingin memakai software ini alamatnya di sini ya. Nanti saya cantumkan di dalam deskripsi. Teman-teman bisa coba. Saya sudah membuatnya. Saya akan menjelaskan saja codingnya. Ini sangat sederhana. Karena ini lebar ya ukurannya, jadi saya kecilkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya mainkan dulu biar bisa paham ya. Ini saya membuat animasi ya. Ini saya masukkan sound kecapi suling Cianjuran. Nah, dalam animasi ini saya menggunakan objek atau karakter atau sprite ya. Ini ada beruang, ada anak kecil ya, ada ini kelinci, kemudian ada pohon ya. Kemudian kita lihat ini latar belakangnya ya, sawah, berbukitan, gunung, awan ya. Ini lihat bergerak sesuai dengan arah kursor ya, ke kiri, ke kanan, atas atau bawah, sumbu X, Y gitu ya. Dasarnya juga begitu. Ini yang hitam siluet seperti itu sama ya, sehingga terasa animasi ini menjadi lebih menarik. Oke, kita bahas langsung saja di codingnya. Saya perlihatkan di sini di stage-nya atau panggungnya atau kemudian latarnya ini ada langit ya. Saya ambil awan ini dari foto saja. Kemudian ya, oke. Dari mulai sawah 1, sawah 2, bukit 1, bukit 2, bukit 3, bukit 4 dan gunung. Ini disetting sebagai latar belakangnya. Nah, semua codingnya sama ya. Jadi codingnya menggunakan coding parallax ya. Apa itu parallax? Parallax itu efek ya, dimana kita bergerak kemudian latar belakangnya ikut bergerak juga gitu ya. Jadi seakan tapi geraknya tidak sama gitu ya. Nanti nilai geraknya itu nanti kita ubah di sini ya pembaginya. Kita ambil bendera hijau ya, karena ini animasi sederhana. Jadi ketika mulai lalu kemudian diatur. Nah, ini atur posisi ya. Atur ukuran. Ini diatur ukurannya. Ini 115%. Ini gunung di belakang. Lalu kemudian coding parallaxnya seperti ini. Ya. Jadi codingnya adalah nilai X ya. Nilai X-nya itu adalah nilai X mouse kita, posisi mouse kita dibagi dengan nilai. Nah, semakin pembaginya semakin besar, maka efek geraknya semakin halus ya. Nah, Y-nya juga begitu. Jadi Y-nya ya, sumbu Y dibagi dengan nilainya. Nah, coding parallax itu ini codingnya ya. Ini codingnya, lalu kemudian kita pasang forever sehingga codingnya ini akan berjalan terus-menerus ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kita jalanin ya, kita lihat gunungnya ini bergerak sedikit. Nah, ya. Ke atas, ke bawah, kiri, kanan, dia sangat halus sekali ya. Nah, ini besarnya kita sesuaikan dengan animasinya. Nah, kalau misalnya kita yang bukit 4 gitu ya. Nah, ini saya bikin 60 di depan, jadi geraknya agak lebih, nah ya, geraknya jadi agak lebih kencang sedikit.
gitu. Jadi sesuai dengan efek perspektif. Jadi semakin dekat landscape-nya, semakin geraknya semakin cepat. Yang makin jauh makin lambat. Nah, kemudian bukit 3 kita lihat yang biru muda ini. Nah, ya geraknya udah mulai kelihatan lebih cepat lagi. Lalu kemudian bukit 2. Nah, lebih kencang lagi. Jadi efek perspektifnya terasa ya. Seperti kalau kita naik kereta kan akan melihat pemandangan, yang jauh kan serasanya jalannya pelan, tapi yang dekat itu semakin cepat ya. Bukit 1, nah sama, jadi semakin dekat semakin cepat geraknya ya. Nah, ini kita lihat semakin cepat geraknya ya. Nah, kita lihat kemudian sawah yang paling depan sendiri yang lebih dekat. Nah, ini saya pembaginya 12 ya. Nah, kebayang ya, terlihat ya. Jadi gerak sawah yang paling dekat dengan objek tokoh animasinya gitu ya, yang paling depan ini yang siluet hitam ini geraknya semakin cepat, yang semakin belakang semakin smooth ya. Jadi efek perspektifnya sangat terasa dan cukup bagus ya. Jadi kalau kita misalnya naik mobil misalnya, gerak-gerak ini akan terasa kiri kanannya ya, kiri kanan atas bawahnya. Oke, begitu pula dengan tanahnya ya. Tanahnya di sini, nah pembaginya juga saya bikin semakin sedikit ya. Ya, jadi karena di depannya saya bikin tidak terlalu banyak bergerak ya, efek tanahnya seperti supaya nggak terlalu mengganggu ya. Oke, jadi ini style animasinya style seperti kita menonton wayang ya, jadi siluet. Nah, ini kemudian untuk coding beruangnya. Jadi codingnya sebenarnya semua sederhana. Yang bagian untuk latar ya, itu semua pakai coding parallax. Jadi menentukan posisi, lalu kemudian coding parallaxnya sama, tinggal di copy saja, tinggal pembaginya aja yang berubah ya. Kita lihat. Nah, pada tanah 1, karena dibuat animasi ya. Di sini saya buat animasi ini 2 layar gitu ya. Jadi pemandangan 2 layar ya. Jadi yang pertama saat diklik ya, sini ditampilkan tanahnya, beruangnya juga sama ya, sama orangnya juga ya. Lalu kemudian saya atur kemudian di sini ya awannya. Saya atur awannya pakai awan yang pertama. Jadi teman-teman bisa juga nih awan yang kedua misalnya dibikin yang lebih gelap juga bisa ya. Nah, selanjutnya kemudian masih di tanah, lalu kemudian setelah itu kita posisikan dia paling depan sendiri ya. Jadi diatur posisi layarnya paling depan, jadi go to front layer, jadi paling depan sendiri. Lalu ukurannya kita sesuaikan, di sini 125%. Lalu kita pakai coding parallaxnya di sini ya. Nah, ini coding parallaxnya. Ini coding parallaxnya. Nah, pembaginya saya bikin cukup besar, jadi biar nggak terlalu bergerak cepat ya. Jadi bagian depannya diam, jadi backgroundnya yang bergerak. Nah, kemudian untuk latar kedua di sini saya buat nanti tanahnya berganti ya. Ini tanah pertama, jadi kalau nanti dia nerima pesan latar 2, maka tanah yang pertama hilang, lalu muncul tanah yang kedua. Nah, tanah yang kedua itu yang ini. Nah, tanah kedua itu lebih tinggi posisinya. Nah, dibikin posisinya lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi biar angle-nya berbeda ya, sudut pandangnya berbeda. Oke, ini kemudian coding untuk pohonnya. Coding untuk pohonnya sama. Jadi coding yang pertama pohon pinus ini ya, kita set ukurannya, kita posisikan pohon pinusnya itu ada di mana gitu ya. Ini kalau saya mulai klik, nah, pinusnya di sini, posisinya itulah ini dia angkanya ya, -337 dengan -139, lalu ditampilkan. Lalu kemudian saya bikin di sini ada kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentunya ini ya, ini if then else. Jadi ketika nanti pohon pinus ini bersentuhan dengan anak desa ya, maka kemudian dia akan membroadcast layar kedua. Jadi nanti animasi pertama ini sampai tokohnya ini menyentuh pohon ya. Jadi jalan dulu ke kanan, balik lagi, lalu kemudian menyentuh pohon, lalu kemudian masuk ke layar kedua. Nah, setelah layar kedua, maka
pohon pinus ini akan dihilangkan. Maka muncullah pohon yang kedua di sini ya. Nah, ini pohon yang kedua. Setelah menerima latar 2 dimunculkan, lalu kemudian dibikin situasi lagi. Di situasi ini jika nanti beruangnya menyentuh pohon yang kedua ya, lalu kemudian balik lagi ke halaman pertama. Jadi begitu seterusnya ya. Jadi bolak-balik. Nah, kemudian untuk soundnya saya pakai kecapi suling Cianjuran ya, biar suasananya lebih terasa Indonesia banget ya. Nah, ini saya pakai kecapi suling Cianjuran di sini. Ya, kemudian backgroundnya ya di sini di set untuk menentukan volume dari musiknya. Ini saya kerasin ya, saya bikin 35%. Lalu kemudian backdropnya saya pilih yang kedua, jadi awan yang kedua. Lalu kemudian saya bikin untuk efek langitnya itu nanti akan berubah warnanya ya setiap 1 detik. Ya, nanti dari langitnya kadang nanti bisa merah, bisa hijau dan segala macam ya, biar lebih dinamis. Dan ini untuk coding musiknya. Oke, itu aja. Jadi saya sangat sederhana codingnya. Nanti teman-teman bisa lihat secara lengkap codingnya ada di link yang saya cantumkan di deskripsi ya. Biasanya saya taruh di blogspot saya. Oke, kita lihat saja langsung animasinya ya. Mari kita nikmati. Kemudian saya tambahkan lagi, selanjutnya setelah kita membuat project ini di ziptester.github.io, maksudnya apa? Nah, maksudnya project ini akan saya buat codingnya nanti saya convert ke HTML sehingga project ini bisa dibuka di browser ya. Jadi yang menggunakan handphone bisa dibuka di browser, karena kalau project ini masih format Scratch-nya itu nggak bisa dibuka di browser ya. Nah, ini setelah selesai ya. Nah, ini kemudian kita save projectnya, kita save, kita beri nama, misalnya sini kecapi suling Cianjuran ya. Nah, filenya sama, masih SB3 Scratch ya, saya save. Oke, nah setelah selesai
zip tester ini saya tutup, kemudian akan ambil ya. Di sini ada software juga open source ya, gratis, free. Ini namanya HTML Evier. Jadi ini software untuk mengconvert dari file Scratch menjadi file HTML ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa unduh nanti ini free. Teman-teman bisa ambil di sini, ada di zip tester github.io tadi ya. Nah, caranya untuk mengconvertnya nih, kita lihat ya, project HTML Evier. Jadi convert a Scratch project to HTML. Yang pertama kita upload projectnya, jadi kita klik sini upload projectnya, lalu kemudian saya pilih filenya. Nah, filenya yang tadi kecapi suling Cianjuran, saya open. Lalu kemudian kita langsung menuju ke halaman yang bawah ini, yang kita klik does this project use a custom size ya. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran yang tadi kita buat di zip tester tadi, yaitu 760 x 360. Jika sudah, ini langsung aja kita convert ya. Kita klik download automatically-nya, lalu kita klik HTML EV-nya. Klik. Nah, otomatis langsung sudah membuatkan convert dari Scratch ke HTML, lalu kita tinggal simpan saja. Ini saya simpan di desktop, saya save, nanti akan saya bagikan di dalam link di channel saya, jadi teman-teman bisa langsung melihat hasilnya dan mencoba juga projectnya. Oke, nah setelah sudah saya download, kita lihat open previewnya di browser di komputer ya. Kebetulan saya menggunakan komputer, jadi kita akan lihat di komputer. Jadi saya